Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi. Pada kesempatan hari ini kita belajar tema 7 subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa penjajahan di Indonesia. Selanjutnya, menemukan informasi penting dalam teks narasi sejarah. Membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks narasi sejarah. Selanjutnya, wujud dan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, lagu wajib dan tangga nadanya, ragam sosial budaya masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Berikut faktor-faktornya: adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, adanya keinginan mencari kejayaan, glory, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu merupakan faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Adanya keinginan mencari kekayaan, gold, yaitu kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Selanjutnya, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Oleh karena itu, bangsa Indonesia agamanya beragam kan? Yang selanjutnya, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat berlayar, para penjajah membutuhkan teknologi. Misalnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan terakhir, ditemukannya kompas. Pelajaran selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan dari teks tadi. Yang pertama, siapa? Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud dengan bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua,
Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Faktor-faktor yang melatar belakangi yaitu ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1511. Yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia di Maluku. Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra yaitu untuk mencari kekayaan, menyebarkan agama, mencari kejayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat yang mengalami penjajahan yaitu menderita. Nah, itu tadi contoh cara membuat pertanyaan berdasarkan teks narasi sejarah. Selanjutnya kita masuk ke materi sifat-sifat benda. Ya. Benda-benda yang ada di sekitar kita terdiri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat yaitu contohnya batu, pohon, ya, batu bata, dan apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita sentuh dan keras. Benda padat yaitu ciri-cirinya yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Bentuk dan volumenya tetap itu dia tidak berubah-berubah ya. Seperti meja, dia bentuknya tetap. Selanjutnya, benda cair. Benda cair contohnya air mineral, minyak, madu ya. Ciri-cirinya bentuknya sesuai wadahnya. Yang kedua, volume benda cair tetap. 3. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. 4. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang kelima, dapat melarutkan benda. Dan yang keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang ketujuh, menekan ke segala arah. Yang terakhir, benda gas. Contohnya, balon udara, asap cerobong, dan air yang menguap karena mendidih. Ciri-cirinya, bentuk dan volume tidak tetap. 2. Menempati ruang. 3. Menekan ke segala arah. Nah, kita lanjutkan lagi ke materi tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. VOC merupakan lambang pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan dibentuknya VOC di Indonesia yaitu yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, itu tadi tentang teks narasi sejarah. Selanjutnya, boleh kalian rileks dengan bernyanyi terlebih dahulu lagu-lagu nasional. Nah, ini Bapak contohkan, yaitu Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Ismail Marzuki. Nah, ini lagu Rayuan Pulau Kelapa termasuk lagu wajib ya
Banyak sekali sekitar kita lagu wajib yang sering kita nyanyikan di saat upacara. Apa itu lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Biasanya, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu tadi tentang lagu wajib. Nanti kalian boleh cari sendiri macam-macam lagu wajib beserta ciptaan dan tangga nadanya ya pada pelajaran berikutnya. Nah, Indonesia ini sangat beragam ya nak ya. Itu karena banyaknya pedagang-pedagang asing pada zaman dahulu yang berlayar ke Indonesia menciptakan keragaman sosial budaya di Indonesia. Apa itu budaya? Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan luar. Faktor keturunan merupakan faktor yang berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanozoid. Yang kedua, kelompok ras Negroid. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid. Selanjutnya, faktor-faktor lain yaitu kelompok ras Melayu Mongoloid. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia selanjutnya yaitu perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Yang terakhir, pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab, kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Nah, itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah video ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpul ke guru kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.